Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel Part Time Trader, channel yang setiap minggu membahas soal IHSG. Jadi untuk minggu ini dan juga untuk minggu depan saham-saham apa yang bisa kita pantau ya. Jadi gimana teman-teman tradingnya minggu ini? Jadi kalau minggu ini sih kebetulan cukup bagus ya IHSG kita. Meskipun dia sempat dibanting di hari Rabu, tapi hari Seninnya dia naik cukup tinggi dan hari Jumatnya dia uh, cukup naik lumayan ini 0,8%. Jadi view saya di IHSG ya masih tetap sama, dia akan masih tetap berada di koridor ini. Jadi kalau misalnya dia naik ke atas di sini mentok ya teman-teman mesti hati-hati, dia mungkin akan turun dulu. Tapi saya melihatnya karena memang asing juga akumulasinya besar di sebulan terakhir ini, jadi menurut saya ada kemungkinan IHSG bisa break ya. Kita lihat ini dari foreign flow ya terus naik, jadi diakum terus mulai dari Mei ya, naik terus diakum. Jadi ada kemungkinan dia bisa untuk break. Nah, kalau dia break ya bagus sekali untuk IHSG. Oke. Tapi ya September ini kan baru mulai itu di hari Rabu ya. Memang agak-agak secara overall weekly sih bagus ya, dia naik. Tapi kalau kita lihat dari monthly memang September ini sedikit turun nih, sedikit turun. Jadi agak struggle di September ya teman-teman juga mesti hati-hati uh, untuk selalu disiplin dengan trading plan yang ada. Oke, jadi itu view saya. View saya adalah dia akan naik. Kalau dia nggak kuat, dia mentok di sekitar 6.170, dia akan turun lagi. Mungkin akan uji lagi ke di sini 6.000. Tapi kalau dia berhasil untuk break itu bagus untuk IHSG kita, mungkin dia akan lanjut terus ya. Untuk saham-saham yang bisa kita pantau, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, disclaimer dulu bahwa apa yang saya sharing di sini merupakan pendapat pribadi saya, jadi teman-teman harus analisa lagi sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi. Sebelum kita bahas untuk saham minggu depan, kita bahas dulu saham yang minggu lalu ya. Oke, saham yang minggu lalu kita pantau ada 5 ini. IHSG sendiri naik 1,41% dalam satu minggu, luar biasa. Saham yang kita rekom pertama minggu lalu adalah BEX. BEX, gimana nih? Oke, ini saya hilangkan dulu. Ya, ini BEX belum sampai target TP ya, tapi dia tutup di 109 Jumat ini. Berarti ini di 109. Oke, ini kita tarik dulu. Ya, 10%. Floating profit lumayan. Untuk saham yang blue chipnya Inco. Kita ada rekomend 2 saham blue chip kemarin, salah satunya Inco. Inco ya memang tidak capai target. Di sini dia tutup di 5.100 hari Jumat. Ya lumayan. Mas floating profit 2,8. BBTN. BBTN juga salah satu saham blue chip yang kita rekomen minggu lalu. BBTN juga belum sampai di target TP-nya, tapi tutupnya di 1435. Ya, 2,5% juga floating profit. Elsa. Elsa ya, Elsa sentuh TP ya hari Kamis kemarin di 290. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga sudah TP. Karena hari Jumatnya ternyata dibanting. Terakhir BHMAS, ya, Rumah Sakit Bunda. Ini Bunda Medik. Ya, Bunda Medik juga capai target di hari Kamis di 1135. Jumatnya dibanting. Oke, ini tadi TP. Ini 1135. Oke.
Ini juga TP. Jadi total 5 saham kita berhasil mengalahkan IHSG ya, cukup jauh. Memang minggu ini sih cukup bagus sih tradingnya. Saya juga ngerasain, saya kebetulan ambilnya itu di BEX sama di Bunda Medik. Jadi cukup bagus. 8,27%, jauh di atas IHSG. Oke, buat minggu depan, saham apa yang bisa kita pantau? Oke, yang pertama kita seperti biasa saya bagikan mungkin dari 5 saham, ada 2 saham yang kategorinya cukup blue chip ya. Jadi supaya teman-teman yang profil resikonya nggak berani main yang gorengan, bisa kita ambil blue chip. Blue chip yang pertama adalah Charon Pokpan. Oke, Charon Pokpan ini murni karena ya kalau dilihat sendiri asingnya masuk terus, ya asingnya masuk terus. Kita bisa bikin dia risk-nya itu ada di sini di swing low terakhir di 6250. Kalau karena dia ini blue chip sih menurut saya jangan tinggi-tinggi deh targetnya. Targetnya kita di sini dulu aja di 6.700. Jadi kalau ini di sini risknya 2%, 2,7%, rewardnya 4,28. Oke. Jadi itu untuk cepin. Akumulasi bandarnya, ya akumulasinya cukup bagus. Dan foreign-nya juga naik terus. Bisa dilihat di sini nih hari Jumat ada YU ambil cukup banyak. Oke, yang berikutnya adalah LSIP. Ini juga masih blue chip saya bilang untuk saham CPO, ini salah satu blue chipnya selain AALI. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa tarik garis. Mana trendline di sini. Ya, dia ngikutin trendline-nya ya. Jadi kalau misalnya risk-nya kita taruh di sini, kalau di bawah, tutup di bawah trendline, tutup di bawah 1080, mungkin menurut saya keluar dulu, atau kita bikin di sini aja nih, supaya jangan terlalu mepet. Nah, di sini. Ya, 1060, kalau tutup bawah 1060 kita keluar dulu. Target TP-nya juga ini saham cukup lambat ya, jadi nggak akan sampai naik tinggi, itu sudah bonus banget buat kita. Risk and reward-nya ya, risk and reward-nya ya 7%, reward-nya risk-nya 4%. Ya, cukup menarik. Akumulasinya cukup bagus di hari Jumat. Kalau kita cek dalam 1 minggu, ya cukup bagus juga dalam 1 minggu di uptrend terus. Foreign-nya naik terus, jadi foreign-nya juga cukup ngumpulin nih saham LSIP. Oke, itu tadi 2 saham yang saya bilang pergerakan yang nggak terlalu liar, jadi buat teman-teman yang profil resikonya rendah boleh dilirik. Saham ketiga yang berikutnya kita sudah mulai masuk saham-saham yang liar ya, buat teman-teman yang suka untuk beli saham-saham yang second liner atau third liner boleh dilirik ini. Oke. Pertama adalah Samudra Indonesia, SMDR. Ya, SMDR ini, nah kalau teman-teman lihat di sini juga, ini sudah, kenapa saya rekom? Pertama sudah dekat sama supportnya dia, ya. Sudah dekat sama supportnya dia, kita bisa bikin supportnya ini di sini, di 600 nih, ya. Kalau turun di bawah 600 kita keluar dulu, tapi dia punya reward, ini sih cukup bagus ya. Kalau saya bikin rewardnya mungkin sampai di area gap sini dulu aja. Oke, di area gap sini kan ada area gap nih yang harus dia tutup. Nah, dia tutup gap dulu aja. Tutup gap dulu di 735. Menurut saya cukup bagus. Wah, sudah 14%. Oke. Jadi tutup area gap dulu di sini.
Ini udah cukup bagus. Atau dia menyentuh gap dulu yang ada di sini, mulut gap. Ya, tapi kalau dia bisa tutup gap, ya mudah-mudahan minggu depan bisa tutup gap. SMDR asingnya masuk terus. Eh, Sebenarnya dalam satu minggu ini big distribusi, cuman kalau di hari Jumat kita lihat, nah hari Jumat sudah mulai agak netral, dan teman-teman bisa lihat nih dari saham asingnya terus kumpulin untuk saham Samudra Indonesia. Oke, SMDR adalah saham ketiga kita. Saham keempat. Nah, saham keempat saya juga mau kasih teman-teman juga eh, analisa saya berdasarkan analisa kepentingan. Saya bilangnya analisa kepentingan atau analisa aksi korporasi. Ya, kan teman-teman pasti paham ada analisa fundamental, teknikal. Ini yang saya pakai nih. Fundamental juga ada, saya pernah bikin videonya bagaimana untuk mencari saham jangka panjang. Ada juga analisa bondarmologi yang kita lihat di sini. Tapi ada satu analisa yang sebenarnya favorit saya, adalah analisa kepentingan, saya bilangnya. Analisa aksi korporasi. Nah, itu biasanya saya dapatkannya dari keterbukaan informasi di sini. Ada pengendali kah yang beli seperti ini, laporan kepemilikan, atau adakah aksi korporasi, gitu. Jadi untuk saham keempat dan kelima, saya coba combine antara analisa kepentingan sama analisa bandarmologi dan juga teknikalnya. Untuk saham keempat yang pertama adalah ACST. ACST. Ini foreign saya hapus dulu aja, mungkin karena kurang relevan. Oke, ACST ini pertama kalau kita lihat dari sisi teknikal, dia bikin swing low di sini. Jadi kalau dia tutup di bawah 234, kita lebih baik keluar dulu. Oke, karena saya pakai analisa teknikal, supportnya ini adalah untuk menentukan di mana saya harus keluar dan risk saya ada di mana. Jadi saya taruh risknya di 234. Oke, rewardnya saya mau taruh di sini dulu aja. 284. Oke, cukup bagus risk dan rewardnya. Bandarmologinya bagaimana? Bandarmologinya ini di hari Jumat, normal akum. Kalau kita lihat dalam satu minggu, ya satu minggu ada big akum dari NI. Oke, nah ini satu minggu ada big akum dari NI, kita bisa lihat juga. Bandarmologi grafiknya sudah mulai naik ya. Oke. Nah, analisa kepentingannya apa? Kita coba cek di sini. ACST. Nah, ACST ini tanggal 31 Agustus ya. Ya, tanggal 31 Agustus dia ada informasi, di mana informasi ini sebenarnya udah lama saya tahunya. Tapi eksekusinya sekarangnya itu adalah dia melakukan private placement, penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau tanpa right issue. Jadi dia private placement. Siapa yang private placement adalah ini, PT Karya Surya Perkasa. Oke, PT Karya Surya Perkasa. Pelaksanaan private placement-nya itu di harga 240 sebanyak 6 miliar. 6 miliar 250 juta. Coba kalau kita ini 6 miliar 250 juta ya. Kali 240. Nah, 1,5 triliun. Jadi PT Surya Perkasa ini baru private placement 1,5 triliun untuk membayar utang PT United Tractor. Nah, dia baru tanggal 30 kemarin di sini. Nah, dia sudah keluar duit 1,5 triliun untuk private placement di harga 240. Jadi, logikanya saya, harga saham ini ada kepentingan untuk dikerek karena dia sudah masuk di harga 240. Ada big money yang dimasuk di harga 240, jadi dia punya kepentingan untuk mengkerek harga ini atau setidaknya tidak tutup di bawah 240. Kalau enggak, rugi. Ya, itu jadi satu faktor analisa kepentingan untuk saham ACST ini. Oke, ada private placement di harga 240. Sebenarnya yang saya bilang tadi, dia sudah kasih tahu itu, nah di sini, bukan, nah ini,
19 Agustus, penambahan modal dia sudah kasih tahu rencananya, tanpa HMETD. Dia udah kasih tahu, dia akan tambah modal tanggal 30, bla bla bla. Dan pasar waktu itu merespon ini tanggal 19 ya. Ya kan? Pasar meresponnya turun. Tapi sekarang dia sudah melaksanakan. Tapi bukan itu yang saya cari. Kita cari di sekitar tanggal Juli ya. Juli. Oke. Nah, Juli. Nah, Juli tanggal 12. Ya, Juli tanggal 12 dia sudah informasi sebenarnya. Nah, ini. Ini pertama kali dia informasi bahwa dia akan melakukan private placement. Ya kan? Tanggal 12. Tanggal 12 itu di sini. Informasinya keluar. Setelah market tutup. Ya, 13 masih dibawa turun. 14 langsung der. Atau reject atas. Oke. Nah, setelah itu saya tunggu. Nah, sekarang dia sudah lakukan private placement di harga 240. Kita lihat aja untuk kepentingannya. Apakah ACST akan benar-benar dikerek naik. Risk dan rewardnya bagus, akumulasinya bagus. Oke, itu untuk ACST. Yang berikutnya, saham kelima yang menurut saya juga ada saham kepentingan. Ada kepentingan untuk dikerek naik adalah MBSS. Ini masuk lagi ya, teman-teman. Udah berapa kali MBSS ini. Nah, MBSS ini big akum pastinya. Kita bisa lihat di sini dalam 1 minggu ya. Ini dalam 1 minggu BQ, MG, akum terus. Untuk risk dan rewardnya sendiri, saya tadi coba ganti ke weekly. Nah, weekly kita bisa bikin risknya. Dia ini kan breakout. Akhirnya dia breakout. Setelah dia coba ini di sini nggak bisa breakout 3 minggu, akhirnya dia breakout dengan volumenya juga sudah mulai ramai. Nih, volume mingguan sudah mulai naik. Oke. Jadi kita bisa bikin dia punya risk di sini di 630. Oke, risk di 630. Kita balik ke daily. Nah, risknya di 630. Sebenarnya risknya juga cukup jauh nih di sini. Tapi saya yakin dia nggak tutup di bawah 630. Rewardnya kita bisa taruh rewardnya kita bisa taruh di sini kedeketan ya, sini aja dulu. Kurang menarik rewardnya. Oke. Di high-nya dia waktu 2019 770. Oke. Nah, 270 dia punya reward itu di 12%. Oke. Ini risk dan rewardnya. Nah, kepentingannya apa untuk MBSS ini? Mungkin teman-teman juga udah baca ya di berita bahwa Pak Lo Keng Hong keluar dari MBSS karena eh, eh, Indika sebagai pengendali menjual sahamnya. Jadi kita cari berita di sini. Indika jual saham MBSS. Oke. Nah, Indika menjual saham MBSS dan Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong juga menjual semua saham MBSS. Karena Pak Lo Keng Hong ini kelihatannya cukup dekat sama Indika ya. Dia juga punya saham di PTRO kan, yang dimana Indika juga pemegang sahamnya. Kalau kita baca kontan, ya kontan yang ini, berita kontan ini, jadi MBSS ini dijual sama Indika dan bukan hanya Indika, tapi ini PT China Navigation juga menjual kepada ini PT Gale Adika Arnawama. Oke. Sebesar ini bla bla bla. Tapi sini nggak ada harganya. Ini yang tadi mungkin ada harganya. Nah, ya kan menjual kepada ini dia menjadi pengendali baru 76,68 sebesar 665 rupiah per saham. Oke. Jadi MBSS ini ada di sini. 665 pengendali baru. Nah, menurut saya ada kepentingan pengendali baru sudah keluar duit segitu banyak. Berapa dia keluar duitnya? Kalau nggak salah 10
sebesar 41 juta dolar ya. Oke, 81 juta. 81 juta untuk seluruh saham, dia sendiri kurang lebih kayak dia 41 juta dolar. Dia udah keluar segitu banyak di harga 665. Ya, mudah-mudahan MBSS dikerek naik. Oke. Jadi itu teman-teman yang mau saya sharing, ada 2 saham yang blue chip dan juga 2 saham yang saya combine dengan analisa aksi korporasi, analisa kepentingan. Oke, jadi teman-teman bisa timbang-timbang, disclaimer on, analisa lagi sebelum membeli. Oke, terima kasih. Bye-bye.